sangat-sangat gencar saat ini itu adalah Julo. Kemudian lagi ada modal. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Jumat berkah ini kita diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan sampai dengan Jumat-Jumat berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sudah lunas tapi tagihan terakhir tidak diakui. Nah, pinjol-pinjol apa saja yang masih menagih sudah galbay dari 2 tahun. Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan dulu informasi. Ada seorang teman yang galbay isi cash 100 juta. Dia bertanya, Mbak, kalau sampai galbay 100 juta diisi cash yang sejauh ini masih aman, kira-kira DC lapangannya akan datang nggak? Nah, jadi kalau untuk isi cash sendiri saya sampaikan sejauh ini masih aman dari DC lapangan. Tapi kalau nilainya sudah besar 100 juta seperti ini, saya yakin pasti pinjolnya akan bergerak menurunkan DC lapangan, terutama untuk pihak ketiga. Dan isi cash ini sendiri pun masuk ke dalam slik OJK. Nah, buat teman-teman ketahui, teman saya ini coba untuk melakukan restrukturisasi ataupun keringanan untuk pembayaran, tetapi apa yang terjadi, dia ditolak oleh isi cash dengan alasan bahwa isi cash punya nilai sendiri kalau mau melakukan restrukturisasi, kalau tidak pengajuannya akan ditolak. Akhirnya saya sarankan kepada teman saya ini, ya udah galbay aja dulu, nggak apa-apa, karena kita sudah mengajukan keringanan dengan kemampuan bayar kita tapi ditolak. Kalau seandainya nanti ada DC yang menagih, kalian sampaikan sama DC nya bukti screenshot bahwa kalian sudah mengajukan restrukturisasi tapi ditolak sama pinjolnya. Dan kalau seandainya datang penawaran untuk diskon, sampaikan kepada DC-nya bahwa saya mampu untuk melunasi pinjolnya ini dengan nilai saya. Kalau kalian masih menolaknya, ya udah saya akan galbay. Sampaikan seperti itu ya. Saya yakin lama kelamaan mereka pasti akan menerima penawaran kalian. Yang penting jangan kalian dulu yang mengajukan, karena nilai 100 juta itu besar dan saya yakin mereka pasti akan ngejar kalian. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi, ada seorang teman yang bertanya ini, dia sekarang sedang melakukan KPR, sudah selesai nih KPR-nya, jadi sekarang sedang melakukan pencicilan untuk KPR ya, lanjutlah pembayaran setiap bulannya. Nah, dia bertanya, kalau seandainya pinjol ini saya galbaikan, pengaruh nggak nanti ke KPR-nya? Nah, seperti ini pertanyaannya. Saya udah ambil KPR rumah jalan 2 tahun, artinya sekarang sedang pencicilan ya. Nah, jika saya galbay di pinjol, ada pengaruhnya nggak ke KPR yang sudah berjalan? Mohon infonya. Berarti dia ini sudah jalan cicilannya 2 tahun, udah selesai namanya akad kredit, kemungkinan juga namanya sudah diganti dari nama perusahaan ke nama dia sendiri atau nama pribadi. Nah, ini berpengaruh nggak ketika dia nantinya mau galbay? Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi jawaban saya tidak berpengaruh ketika kalian sudah selesai melakukan KPR, yang mana pengajuannya sudah disetujui oleh perbankan dan saat ini sedang pembayaran setiap bulannya. Itu tidak akan pengaruh kalau kalian mau galbay. Galbay aja dulu nggak apa-apa, urusin dulu, lanjutkan dulu yang KPR-nya ya. Nanti kalau yang berpengaruhnya itu ketika kalian nanti misalnya ya selesai KPR mau melakukan pinjaman ataupun mau melakukan kur untuk renovasi atau apapun, baru pengaruh itu pun kalau pinjolnya masuk ke dalam slik OJK. Kalau tidak masuk berarti aman-aman aja, dan usahakan dulu untuk melunasi KPR yang memang ini perbankan dan ini ada agunannya yaitu rumah kalian, baru yang kedua adalah pinjolnya. Gitu ya kalau saran dari saya teman-teman ya. Nah, sama seperti curhatan seorang teman yang mengatakan bahwa dia sudah melunasi hutangnya di Aku Laku 2 tahun yang lalu, tetapi pada saat mau pembayaran terakhir itu tidak diakui oleh Aku Laku. Nah, setelah galbay 2 tahun sekarang ini, dia ditagih dengan alasan tidak ada pembayaran di tagihan terakhir Aku Lakunya. Kak, udah 2 tahun yang lalu saya pakai Aku Laku, semua udah clear, tapi pembayaran yang terakhir nggak diakui, padahal bukti transfer ada, tiba-tiba sekarang udah chat lagi, itu gimana ya Kak? Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saran dari saya, kalau yang seperti ini mohon jangan dibiarkan. Yang pertama, kalian cari dulu bukti bahwa kalian sudah membayarkan hutang kalian di cicilan terakhirnya itu. Mungkin ada mutasi rekening kalian ataupun kalian pembayarannya lewat Indomaret atau apa, kalian simpan bukti bayarnya. Nah, inilah gunanya kalian menyimpan bukti bayar kalian. Nah, setelah kalian temukan semua bukti
buktinya? Kalian email aku lakunya ke customer service-nya, cari alamat emailnya, jangan di akun sosial medianya si aku laku ini, cari di websitenya. Tinggal kalian scroll ke bawah, nanti ketemu alamat email untuk customer service-nya. Sampaikan, saya sudah pembayaran lunas tetapi tidak diakui, dan ini buktinya. Nah, kalau emang tidak diakui, berarti pembayaran saya larinya kemana? Itu yang pertama teman-teman ya, kalian bisa konfirmasi. Kalau memang tidak ada tanggapan dari mereka, kalian ngecek slip OJK saja. Kalau di slip OJK tidak ada, berarti pihak ketiga yang menagih kalian ini sedang mempermainkan data kalian. Ya, terus lagi kalian jangan bayarkan. Kalau ada, kembali lagi email ke pinjolnya ataupun tambah lagi email ke OJK, sampaikan, saya sudah bayar, ini tagihan terakhir saya, cicilan saya di tanggal sekian tapi tidak diakui oleh pinjolnya, dan saya cek ternyata mereka memasukkan semuanya ke slip OJK. Yang menjadi pertanyaan saya, kemana uang saya ini lari dan kenapa tidak diakui? Karena pada saat itu saya mempertanyakannya tetapi tidak digubris oleh mereka. Sampaikan seperti itu ke OJK-nya dan ke aku lakunya. Berarti teman-teman ya, biar nantinya mereka tahu nih kalian juga meng-email ke OJK, biar langsung segera ditanggapi oleh aku lakunya, biar jangan berlarut-larut. Gitu ya pesan dari saya ya. Dan ada lagi buat teman-teman yang mungkin galbay selama 2 tahun ini yang masih ketakutan nanti kalau ditagih gimana Mbak, padahal kan utangnya udah lama nih, masih menagih, masih juga diteror. Saya rasa pun utang saya sudah dilunaskan oleh asuransi ataupun sudah di cover ataupun sudah dialihkan oleh pihak ketiga. Kalian harus tahu dulu, beberapa pinjol-pinjol ini masih akan terus menagih kalian walaupun kalian galbaynya sudah 2 tahun. Yang pertama itu yang lagi gencar, sangat-sangat gencar saat ini, itu adalah Julo. Kemudian lagi ada modal. Nah, ini di hasil lapangannya ada ya. Kalau kalian galbay 2 tahun tetap masih datangin. Bahkan ada yang udah galbay 3 tahunan dengan nominal hanya 700.000 tuh didatangin sama DC-nya. Dan juga dengan ada modal yang sekarang DC-nya lagi hype, lagi naik daun ya, tetap didatangin sama DC. Lanjut lagi itu adalah aku laku dan dana rupiah. Nah, ini juga DC lapangannya dia datang sekalipun kalau galbaynya udah tahunan. Cuman itu sifatnya masih random ya, bisa jadi tetangga kalian datangin, kalian tidak. Mungkin bisa seperti itu. Tapi kebanyakan orang yang informasi walaupun galbaynya sudah 2 tahunan, 3 tahunan masih juga didatangin DC. Lanjut lagi itu ada Kredivo dan Kredit Pintar. Nah, ini pasti ya, sudah pasti ini kita tahu galbay sebentar aja kita didatangin, apalagi yang galbay 2 tahun atau 3 tahunan itu masih tetap akan didatangin DC. Lanjut lagi itu ada Traveloka Paylater, kemudian lagi ada Tunaiku. Nah, ini sama, Traveloka pun ini lagi naik daunnya, lagi hype. Banyak sekali orang-orang yang bilang ini galbay udah 3 tahun masih juga ditagih, masih juga nerok ke kantor. Bahkan ada yang datangin ke rumahnya oleh DC dari Traveloka ini, yaitu untuk wilayah Jabodetabek ya, untuk di luar tidak, tetapi masih diteror. Sama juga halnya dengan Tunaiku, yang datangin DC-nya hanya di sekitaran Jabodetabek, tapi terornya masih ada untuk yang di luar dari Jabodetabek. Jadi jangan kaget. Ya, lanjut lagi itu ada Kami, kemudian Shopee. Nah, ini wajar, memang masih galbay 1 mingguan aja terornya luar biasa. Apalagi kalau kita galbay udah tahunan. Cuman retensi terornya itu tidak seperti waktu kita galbay di awal-awal, paling sedikit tapi ada. Bahkan ada yang bilang udah adem anyam tiba-tiba ditagih gini jadi pusing. Nah, nggak usah seperti itu ya. Sikap kalian harus sama seperti pada saat kalian belum ditagih sama DC-nya, atau santai saja. Ya, lanjut lagi itu yang terakhir ada Indodana dan juga Cairin. Nah, ini masih ditagih walaupun galbay sudah lebih dari 2 tahun. Selebihnya dari yang saya sebutkan ini berarti mereka sudah berhenti ketika kalian galbay di bawah 1 tahun ataupun di pas angka 1 tahunnya. Selebihnya mereka mungkin akan membiarkan, karena apa? Rata-rata yang membiarkan itu hutangnya nggak masuk ke dalam slip OJK. Sementara yang menagih terus-terusan ya, setelah galbay 2 tahun, 3 tahun biasanya hutang kalian masih masuk ke dalam slip OJK. Dan inilah yang menjadi catatan mereka untuk terus menagih karena laporannya masuk ke dalam slip OJK. Nah, kalau yang benar seperti ini bagaimana Mbak? Apakah langsung buru-buru dibayarkan? Jawabannya enggak. Nggak usah buru-buru dibayarkan, santai aja seperti kalian memang belum membayarkan pinjol. Karena kondisinya apa? Ketika kalian galbay di 3 tahunan ini, otomatis ini mereka sedang memastikan kalian masih hidup atau enggak, kalian masih sanggup bayar atau tidak. Kalau seandainya tidak ada respon dari mereka, otomatis pinjol ini akan mengambil langkah.
Langkah pertama, menjual data kalian ke pihak ketiga, memutihkan atau mengalihkan atau membayarkan dengan asuransi. Nah, inilah ketiga opsi yang sedang mereka lakukan ketika kalian galbay udah 2 tahun nih, tapi masih ditagih. Mereka memastikan kalian masih ada nggak. Kalau kalian masih ada dan masih merespon, otomatis mereka akan kejar kalian. Tapi kalau kalian sudah tidak merespon lagi, kalian sudah tidak lagi menanggapi mereka, otomatis mereka akan berpikir bagaimana hutang-hutang yang udah 3 tahunan ini yang memang merusak pencatatan pembukuan ini bisa dibersihkan. Nah, itulah ketiga option yang akan mereka lakukan. Jadi seperti vlog saya sebelumnya, sudah banyak sekali teman-teman yang galbay dari tahun 2022-2023 yang dihapus buku kan. Nah, sekarang bagi kalian yang masih ditagih, kuncinya adalah kalian tetap stay aja, stay diam, jangan terlalu banyak gegabah, jangan terlalu menangkapin DC, biar nantinya DC tinggal membuat laporan kepada Pinjol bahwa kalian sudah tidak bisa lagi dihubungin ataupun kalian tidak ada respon sama sekali ketika ditagih. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kalau mau mendapatkan pemutihan, cara kalian adalah tetap tenang, jangan buru-buru melakukan apapun, dan jangan terlalu gegabah dan jangan pikirkan terlalu jauh, karena sekalipun DC datang ke tempat kalian, DC hanya mau memastikan apakah kalian membayar atau tidak. Kalau sampai kalian tidak mau membayar, berarti opsi-opsi yang saya sebutkan itu pasti akan dikeluarkan oleh perusahaannya. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru di hari Jumat ini menjelang weekend, dan kalian lebih semangat lagi ketika kalian galbay. Itu adalah hal terbaik yang bisa kalian lakukan. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia kata-kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.